Para anak-anak muda, kalian adalah generasi bangsa. Kalian adalah harapan Indonesia. Subhanallah, rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jikalau anak mudanya baik, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, menjadikan Nabi sebagai idolanya, kelak besok bangsa kita akan baik, Indonesia kita akan baik, kampung kamu baik, dan negara akan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Tapi jika anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya ngelacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya nongkrong, anak-anak mudanya buta Al-Quran, anak-anak mudanya jauh dari masjid, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari akhlak, jauh dari adab, besok bangsa kita akan rusak, Indonesia kita akan hancur, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, dan Indonesia juga akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya, wahai para anak-anak muda, tanamkan di dalam hatimu Al-Quran, selalu jalanmu, diammu, gerakmu selalu dengan Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang dimana Al-Quran adalah jalan yang lurus. Oleh karenanya, wahai para anak-anak muda, jangan pernah keluarkan di hati kalian itu Al-Quran. Jangan pernah kalian lepaskan Al-Quran itu di dalam hati kalian. Sebab kenapa? Sebab jikalau kita anak-anak muda, kita umat Islam, kita tanamkan di dalam hati kita Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka di saat itu pula mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam, mereka yang ingin melawan umat Islam tidak akan bisa berbuat apa-apa, sehingga saudara-saudara, mereka tidak akan bisa menghancurkan kita. Suatu ketika seorang pendeta berkumpul, para pendeta-pendeta nasionalis, mereka berkumpul, yang dimana di perkumpulan mereka membahas Al-Quran, yang dimana salah satu seorang pendeta mengangkat Al-Quran, dia mengambil Al-Quran kemudian berkata, wahai saudara-saudaraku, wahai para pendeta-pendeta, selama ini kitab Al-Quran, selama ini Al-Quran masih dipegang teguh oleh umat Islam, masih dipegang teguh oleh para anak-anak muda Islam, maka pada saat itu pula mereka tidak akan bisa dikalahkan. Kemudian saudara-saudara, pendeta muda dia mengambil itu Al-Quran, kemudian dia merobek itu Al-Quran, dia injek itu Al-Quran. Kemudian kata pendeta yang tua tadi, apa katanya? Dia berkata, kamu salah, cara menghancurkan mereka bukan dengan menginjak Qurannya, bukan dengan menghina Qurannya, bukan dengan merobek Qurannya, justru menghina Qurannya, merobek Qurannya, itu menjadikan mereka semakin kuat dan semakin bersatu, saudara-saudara. Contoh kemarin ketika Al-Quran dinistakan oleh Ahok, ketika Al-Quran dihinakan oleh Ahok, umat Islam bersatu, saudara-saudara. Cara menghancurkan mereka bukan dengan menghina Qurannya, merobek Qurannya, saudara-saudara, tapi cara menghancurkan mereka, cara menghancurkan anak-anak muda mereka, keluarkan ini Al-Quran di dalam hati mereka. Jika hati mereka kosong dari Al-Quran, maka selama itu juga mereka akan mudah kita kalahkan, mereka akan mudah kita hancurkan, saudara-saudara. Oleh karenanya, selama kalian wahai para anak-anak muda berpegang teguh kepada Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, maka pada saat itu pula kita tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka. Oleh karenanya, wahai para anak-anak muda, jadikan Al-Quran sebagai sahabat kalian, jadikan Al-Quran sebagai